dari kelompok 4 ingin menceritakan kembali hikayat Hang Tua. Hayat Hang Tua. Hang Tua adalah seorang pemuda miskin. Bapaknya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merduati. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk di kampung Sungai Duyung. Bapaknya dulu pernah menjadi hulu balang istana handal, sedangkan ibunya juga merupakan keturunan Dayak istana. Banyak penduduk di Sungai Duyung mendengar kabar bahwa Raja Bintan adalah raja yang baik dan sopan. Waktu Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya untuk pergi ke Bintan mendapatkan pekerjaan untuk hidup yang lebih baik di tanah Bintan yang makmur. Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud seketika terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merduati langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Kemudian memberikan anaknya itu kain baju dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merduati memberikan makan Hang Tua nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan Hang Tua. Besok harinya, seperti biasa, Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Tiba-tiba, pemberontak datang ke tengah pasar. Banyak orang mati dan luka-luka. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Negeri Bintan menjadi rusuh dan terjadi kekacauan di mana-mana. Semua orang melarikan diri ke kampung kecuali Hang Tua. Lalu pemberontak itu menuju toko dan menyuruh anaknya melarikan diri. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua dan menikamnya bertubi-tubi. Dengan sigap, Hang Tua lalu melompat dan menggelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Di lain pihak, sejak berada di Bintan, Hang Tua mudah bertemu dan bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiku. Kelima pemuda itu diceritakan selalu bersama-sama. Hang Tua dan keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiku, menuntut ilmu bersama ke Adiputra di Gunung Ledang. Di tempat ini, Hang Tua telah jatuh cinta pada Melor, yaitu putri asli yang tinggal di Gunung Ledang dan menjadi pembantu Adiputra. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka kembali ke kota Malaka. Pada suatu hari, mereka berhasil menyelamatkan Dato, bendahara dari amukan seseorang yang berbahaya. Dato bendahara berterima kasih dan kagum dengan ketangkasan mereka dan mengajak mereka untuk bertugas di istana. Kemudian, Hang Tua dan kawan-kawan sangat disayangi oleh Sultan dan akhirnya Hang Tua mendapat gelar Laksamana. Waktu mendampingi dan mengiringi Sultan Malaka ke Majapahit di Pulau Jawa, Hang Tua juga berhasil membunuh seorang pendekar Jawa bernama Tamingsari. Dalam pertarungan itu, Tamingsari seorang pendekar yang kebal dari senjata tajam. Tapi Hang Tua tahu rahasia kekebalan Tamingsari terletak pada kerisnya. Lalu Hang Tua berhasil merampas keris dan membunuh Tamingsari. Keris itu kemudiannya dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tua. Pemilik keris ini akan menjadi kebal seperti pendekar Jawa Tamingsari. Pada suatu hari, Hang Tua ditugaskan ke Pahang untuk mendapatkan Tun Teja yang akan dijadikan permaisuri Sultan Malaka. Ketika Hang Tua ke Pahang, Melor turun dari Gunung Ladang mencari Hang Tua. Tapi Melor telah ditahan oleh Tuan Ali atas hasutan Patik Karma Vijaya untuk dijadikan gundik Sultan. Atas nasihat Tun Ali juga Hang Tua yang kembali dari Pahang
akhirnya dapat berjumpa Melor. Namun Sultan melihat perbuatan Hang Tuah yang dituduh berzina dan dihukum mati dengan Melor yang telah menjadi gundik Sultan. Tapi kenyataannya hukum mati tidak dilaksanakan oleh bendahara, tapi Hang Tuah itu disembunyikan di sebuah hutan belaka. Di lain pihak, Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah. Lalu keris Taming Sari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat yang dulu meninggalkan karena hukum mati yang dijatuhkan oleh Sultan. Kemudian Hang Jebat atau Hang Pasutri melakukan pemberontakan kepada Sultan dan mengambil alih kekuasaan istana. Tidak seorang pun yang bisa melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Melaka, karena Hang Jebat sudah kebal dengan bantuan keris Taming Sari. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Akhirnya pada waktu itu Baginda baru menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudiannya telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Nah, kemudian hikayat dari kelompok kami itu hikayat Hang Tuah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.